Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sahirli quluba ibadika, amin, bimahabbatika daimatan qaimatan alad dawami bidawami laili wan nahar wa anta muqallibul qulub wal absar ya muqallibul qulub wal absar ya ajid ya jabar ya mu'in ya syatar unsurna nasron ajija wa fatahna fatham mubina. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada hari ini kita masih diberi kesehatan di momen hari ini, saat ini, sekarang kita semua masih sehat sehingga bisa menyaksikan, mendengarkan, melakukan dan bekerja dengan penuh kesadaran. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para pemirsa sekalian dimanapun berada, para penonton YouTube kami. Mudah-mudahan saya tidak berniat menggurui atau mengajari kepada khalayak, tetapi saya hanya akan sedikit berbagi tentang apa yang saya tahu. Semoga sedikit pengetahuan dari saya bermanfaat buat para pendengar dan penonton channel YouTube kami. Saya ucapkan terima kasih kepada ayah bunda, para sahabat dan seluruh teman-teman saya yang telah sudi kiranya menonton dan mendengarkan celotehan dari saya. Semoga tidak bosan. Memang apa yang saya sampaikan, saya karena saya ini bukan orator, bukan penceramah, sehingga ya sangat standar. Apa yang saya sampaikan tidak seperti para penceramah atau orator yang lainnya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana kita bisa memiliki pengetahuan atau memiliki ilmu mengenai kesadaran inti, menyadari tubuh yang merupakan kunci perjalanan menuju ma'rifatullah. Pada hari ini alhamdulillah, belakangan ini semenjak adanya Zoom, semenjak adanya live TikTok, YouTube yang berkembang pesat, pelajaran-pelajaran atau pengetahuan-pengetahuan tentang ilmu ma'rifat ini sangat semarak sekali. Di sekitar kita, di daerah Nusantara, bangsa Nusantara ini, Indonesia khususnya, memang banyak sekali saat ini bermunculan padepokan-padepokan dan perguruan-perguruan yang mengajarkan tentang ilmu ma'rifat, ilmu spiritual. Ma'rifat atau ilmu spiritual dulu pada zamannya ini menjadi ilmu yang sangat rahasia dan sedikit dipelajari oleh orang, dan kebanyakan juga yang belajar ilmu ini biasanya buat orang-orang yang sudah sangat dewasa. Tetapi hari ini alhamdulillah kesadaran ini sudah mulai bangkit, dan seperti saat ini adalah merupakan momen-momen terjadinya kebangkitan spiritual di bumi Nusantara ini. Untuk itu saya juga ingin ikut mewarnai perkembangan dan keberadaan tersebut
supaya lebih semarak lagi sebagai salah satu simbol bahwa memang saatnya manusia harus sudah mulai sadar melepas dan memiliki kemerdekaan, melepas dari dogma-dogma yang sesungguhnya tidak ada satu manusia pun yang bisa menjamin bahwa apa yang selama ini dipelajari dan sudah menjadi suatu kesepakatan dalam hal kita menjalankan ritual agama, apapun agamanya, tidak ada satupun manusia yang bisa memastikan kebenarannya apabila buah dari tingkah laku dan perbuatan kita dihubungkan dengan alam yang sama-sama kita juga yang mendengarkan ini juga belum pernah mengalaminya, yaitu alam kematian atau kehidupan setelah mati kita, sehingga sulit untuk dipertanggungjawabkan walaupun memang hal itu sudah faktanya memang sudah ditulis di kitab-kitab suci ya, kitab-kitab suci dari hampir semua agama. Tapi mengenai hal-hal yang terjadi setelah kita mati, itu tentu tidak ada satu manusia pun yang bisa membuktikan, kecuali kita selama ini hanya berpegang yang katanya itu adalah sabda Tuhan yang dituangkan dalam kitab suci dan firman Tuhan, firman Tuhan, jadi bukan sabda Tuhan tapi firman Tuhan, dan sabda para nabi dan rasul atau para bijak, para suci yang hari ini berkembang. Walaupun sesungguhnya yang menyampaikan hal tersebut adalah sudah hidup ribuan tahun sebelum kita lahir di bumi ini, yang pada kenyataannya sudah terjadi perubahan, pergeseran makna dari bahasa. Misalnya contoh kata-kata atau sabda dari Nabi Isa, Nabi Muhammad itu kan sudah lebih dari 1500 tahun yang lalu. Dari 1500 tahun hingga hari ini adalah disampaikan oleh para pewarta yang tentunya dari waktu ke waktu terjadi pergeseran nilai dan makna yang hari ini pemahamannya pun menjadi berbeda-beda. Hal itu terbukti banyaknya aliran-aliran keagamaan ya, banyaknya aliran-aliran keagamaan dalam contoh dalam Islam sendiri, dalam kelompok agama Islam pun di mayoritas agama Islam juga banyak sekali terjadi pemahaman dan mazhab-mazhab dalam ritual ibadah. Hal itu tentunya juga semua mempunyai dalil-dalil yang mempunyai pedoman-pedoman yang semuanya adalah merupakan pemikiran manusia yang dipahami hingga hari ini, yang juga dimungkinkan terjadi pergeseran nilai dan maksud dari tujuan apa yang disampaikan oleh orang-orang yang benar-benar tahu. Dan biasanya yang khusus membicarakan hal ini adalah di tingkat ilmu makrifat. Bagi para penganut Islam yang berhalukan ilmu syariat, itu biasanya selalu berpedoman dengan kata-kata yang sudah tertulis di dalam mazhab-mazhab kitabnya, ya, baik syariat di agama Islam maupun syariat di agama-agama yang lain juga tentunya demikian. Kalau masih dalam tataran syariat tentu akan berpedoman pada apa yang tertulis di kitabnya masing-masing.
Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini saya coba akan membahas sedikit pengetahuan saya. Semoga ini menjadi wacana atau menjadi bahan diskusi bagi siapa saja yang mau mendiskusikan. Intinya tujuannya adalah baik untuk agar dapat pemahaman dalam menjalankan ibadah agamanya masing-masing bisa diimplementasikan dalam kehidupan yang nyata, yang hari ini kehidupan di bumi, baik di negara Indonesia maupun di negara-negara yang lain di tanah Nusantara maupun di belahan dunia yang sana, bagi manusia yang notabene sangat fanatisme dalam menjalankan agamanya, itu terjadi perbedaan pendapat, dan perbedaan pendapat tersebut dimaknai sebagai rahmatan lil alamin. Namun tetap ada kelompok-kelompok tertentu yang memang selalu ego merasa pendapatnya adalah pendapat yang paling benar. Untuk itu saya juga akan menyampaikan pendapat saya, dan saya yakin juga belum tentu pendapat saya itu benar. Tapi kalau menurut saya, kalau apa yang saya sampaikan ini tidak akan bersinggungan dengan siapapun, semoga apa yang saya sampaikan ini adalah merupakan kebenaran. Baik, yang pertama adalah kita akan menyampaikan bagaimana kita bisa melepaskan semua pengetahuan tentang ketuhanan, tentang ibadah yang selama ini kita sudah tahu, coba kita lepaskan. Kemudian kita mencoba menemukan kesadaran inti dan menyadari tubuh ini. Itu adalah, bagi saya itu adalah kunci perjalanan menuju ma'rifatullah. Jadi mohon maaf, saya akan menyampaikan karena saya orang Islam, saya akan menyampaikan dari sisi Islam, yaitu tentang ma'rifatullah. Jadi bagaimana kita melepaskan semua pengetahuan tentang ketuhanan, tentang Tuhan, ilmu-ilmu yang membahas ketuhanan. Kemudian kita belajar menemukan kesadaran inti, menyadari tubuh adalah kunci perjalanan menuju ma'rifatullah. Ma'rifatullah itu adalah pengenalan terhadap Allah, pengalaman terhadap Allah, dan menyadari keberadaan Allah. Itulah ma'rifatullah. Jadi saudara-saudaraku semuanya, Bapak Ibu semuanya, para pemirsa YouTube saya yang saya hormati dan saya muliakan, tubuh ini adalah ibarat sebuah buku. Tubuh ini sesungguhnya memiliki pengalaman, dan tubuh ini kita dari mulai dalam kandungan sampai kita setua ini, tubuh ini tidak berteori. Tubuh ini sesungguhnya memiliki pengalaman, karena tubuh inilah yang melakukan perjalanan pertumbuhan. Pada tulisan saya ini, pada yang saya sampaikan ini, sesungguhnya bukan hasil dari kumpulan teori-teori ataupun kutipan-kutipan dari buku yang lain atau pengalaman dari tubuhnya orang lain, tapi dari tubuh saya sendiri. Tetapi lahir dari pengalaman langsung oleh tubuh saya sendiri, yaitu ketika saya mulai mendapatkan kesadaran ini dan saya kaitkan dengan kenyataan yang ada di kehidupan saat ini di masyarakat. Tubuh saya dan tubuh-tubuh yang lain tentunya sama. Di dalam tubuh ini ada tubuh fisik, yaitu yang berupa badan yang kelihatan, dan ada tubuh batin atau tubuh rohani, yaitu yang ada di sebalik tubuh kita ini. Jadi setiap kata-kata yang keluar dari tubuh saya ini adalah, bagi saya adalah merupakan pantulan perjalanan batin saya menuju pengetahuan tentang zat Tuhan, yaitu mulai dari saat saya melepaskan semua kemelekatan pada pengetahuan yang
saya telah miliki, semua saya lepaskan sehingga saya menemukan kesadaran sesungguhnya saya ini kosong. Saya ini kosong, yaitu saya menyadari sungguhnya bahwa tubuh saya ini tidak punya apa-apa, bukan siapa-siapa, dan sesungguhnya tidak bisa apa-apa tanpa ada diri sejati yang di sebalik saya ini. Itulah sebagai kemunculan titik asal dan hadirnya kesadaran akan Allah dalam diri saya dan tentunya dalam diri manusia pada umumnya. Terus pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan bahwa ilmu itu tidak sama dengan makrifat. Banyak orang membaca buku-buku tasawuf bahkan menirunya. Hampir 100% dari buku-bukunya para sufi, para tokoh-tokoh terdahulu seperti Ibnu Arabi, Imam Ghazali, Abdul Qadir Jailani, dan seterusnya. Tapi itu semua itu akan hanya menambah informasi, dan kita kalau tidak menggunakan yang tadi di atas yang saya sebutkan, maka tidak akan bisa menemukan kesadaran. Jadi itu bukan kesadaran, hanya menambah informasi saja. Seperti kita tahu, bahkan iblis pun tahu semua ilmu langit, namun ia tidak memiliki kesadaran akan Allah. Karena itu, beruntunglah kita menjadi manusia, kita bisa belajar ma'rifatullah. Karena ma'rifatullah ini bukan tentang tahu, tetapi tentang bagaimana kita mengalami dan menyadari perjumpaan langsung dengannya. Karena tanpa kesadaran tersebut, semua ilmu hanya akan menjadi omong kosong. Kemudian, dalam prakteknya, kita memang sering terjadi kesalahan umum dalam jalan spiritual. Pada umumnya, orang-orang spiritual hanya menghafal istilah ma'rifat. Menghafal istilah ma'rifat tidak membuat seseorang mencapai ma'rifat. Mengetahui tentang konsep zat Allah bukanlah perjumpaan dengannya. Jadi maksudnya adalah mengetahui konsep tentang zat Allah itu bukanlah perjumpaan dengannya. Banyak orang justru terperangkap dalam kesombongan halus dan merasa tahu, karena mereka telah mengoleksi ilmu spiritual tapi tak pernah benar-benar berjalan di jalan spiritual itu sendiri. Jadi itu hanyalah jalan, bukan tujuan. Zikir, ibadah, meditasi, dan praktek-praktek batin lainnya itu hanyalah jalan, atau dalam Islam disebut torik atau torikoh. Torikoh itu bukan tujuan akhir. Semua itu hanyalah alat untuk membangkitkan kesadaran ruhani yang lebih dalam. Tujuan sesungguhnya adalah bagaimana kita bisa mengalami kesadaran kehadiran Allah yang nyata dalam kehidupan, bukan lamunan atau imajinasi. Itulah yang dimaksud jalan itu bukan tujuan. Kemudian, ma'rifat itu tidak datang dari hafalan, mimpi, atau hasil rekayasa pikiran. Ia hadir dalam kehidupan nyata. Ketika seseorang benar-benar tadi telah mengosongkan dari identitas, konsep, dan keinginan untuk memahami, itulah ma'rifatullah. Itu seperti itu, nyata, bukan konsep. Jadi kosong murni itu tidak bisa dibuat, namun ia ditemukan. Kosong murni itu adalah keadaan batin yang tenang, jernih, dan tidak terpengaruh oleh ambisi duniawi. Saat seseorang telah melepaskan dari semua karya pikiran-pikiran tersebut yang dikumpulkan dari 1500 tahun yang lalu hingga hari ini, maka barulah kita bisa menemukan kosong yang sejati. Kosong, maka akan muncul kesadaran itu, yaitu kesadaran inti atau titik awal dari segala permulaan.
itulah yang dinamakan kesadaran inti, dan Allah adalah keberadaan semesta jagat raya ini. Itulah pemahaman itu yang kita dapat. Dari titik itulah muncul alif atau Allah. Alif yang bukan hanya sekedar huruf, tetapi melahirkan zat Allah, yaitu alif yang tegak lurus menyambung dari langit ke bumi. Kesadaran fisik dan kesadaran batin, tak bercabang dan berdiri sendiri. Itulah yang dimaksud kesadaran inti, dan Allah adalah keberadaan semesta jagat raya ini. Lalu dalam pelajaran keagamaan, pelajaran makrifat juga banyak yang namanya bahasa siloka. Bahasa siloka ini tidak dimasukkan untuk dipahami dengan logika, karena ia menyentuh hati yang telah hening. Ia menyampaikan bahasa siloka ini tidak dimasukkan untuk dipahami dengan logika. Ia menyentuh hati yang telah bening. Ia menyampaikan rahasia melalui penyampaian rahasia, melalui irama kesadaran, bukan penjelasan. Dan dalam perjalanan ini hanya seorang pembimbing sejati atau mursyid yang telah menyatu dengan alif yang mampu menuntun seseorang pencari secara alami. Mursyid bukan menciptakan titik, tetapi membimbing seorang murid sampai kesadaran sang murid melihat titik itu sendiri. Jadi para hadirin, ayah bunda semuanya dimanapun berada, bagi siapa saja yang akan belajar ma'rifatullah itu, ma'rifatullah itu adalah penyerahan total. Jadi ma'rifatullah itu tidak bisa dicapai dengan usaha keras saja, tetapi sesungguhnya ia baru bisa dicapai melalui kepolosan sejati dan penyerahan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang bisa menemukan kosong, maka dia akan disentuh oleh titik, dan siapa yang disentuh oleh titik akan muncul alif dalam dirinya. Disitulah seorang hamba pulang kepada Yang Maha Nyata. Jadi kosong itu bukan kehambaan, tapi awal dari segalanya. Titik itu bukan sekedar tanda, tapi awal yang tersembunyi. Alif bukan huruf biasa, tetapi lambang zat yang berdiri sendiri. Untuk itu, sekali lagi saya ingatkan bahwa tubuh ini adalah sesuatu yang untuk direnungi, tidak hanya untuk dibaca saja. Tubuh ini bukan sekedar untuk diteliti dan dikaji, ia perlu direnungi dalam keheningan. Bila kita siap menemukan yang tak bisa dipikirkan, maka kosongkanlah dan biarkanlah alif menuntun kita pulang. Demikian yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan khususnya kepada para sahabat yang hari ini sedang belajar ilmu ma'rifat ini bisa menjadi titik sentral ya, untuk sebagai langkah kita menuju penyelaman yang lebih dalam lagi. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.